Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kita rahmat kepada kita semua, nikmat yang tak terhingga. Maka patut kita syukuri, karena dengan kita mensyukuri nikmat dari Tuhan, maka senantiasa kita tak akan merasa kekurangan. Dan ingatlah, pujian hanya milik Tuhan yang patut kita puji, karena kita tak memiliki daya apapun kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tak lupa marilah kita panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan semoga sampai kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, izinkan saya, Najma Ida Rahma, mahasiswi dari Universitas Nahdlatul Ulama Tahunan Jepara, untuk menyampaikan pidato atau ceramah dengan tema lawan kekerasan seksual. Saudara-saudara di sini pasti sudah tidak asing dengan kata atau kalimat seksual. Kekerasan seksual bisa terjadi di mana dan kapan saja. Bagi saya, kekerasan seksual merupakan masalah moralitas, masalah etika yang harus dipandang secara komprehensif. Salah satunya pendekatan keyakinan agama masing-masing. Mengapa harus dengan pendekatan keyakinan agama? Karena untuk memberikan pencerahan, ajaran agama juga dapat meningkatkan ibadah dan takwa agar tidak melakukan kekerasan seksual dengan cara apa? Beribadah dan juga berpikir positif. Jika kita melakukan hal-hal positif, pasti kita tidak akan menjerumus kepada hal-hal yang negatif. Akhir-akhir ini bisa kita lihat bersama, banyak sekali kekerasan seksual yang merajalela dan tak pernah bunyi. Pasti sudah banyak berita-berita menyebar, anak kecil, orang dewasa. Bukan hanya seorang perempuan saja, bukan hanya seorang perempuan dewasa saja, tetapi anak kecil juga bisa terjadi kekerasan seksual. Kekerasan seksual sudah menjamur dalam lingkup perguruan tinggi. Tetapi bukan hanya perguruan tinggi. Namun, pernahkah kita melihat dan telaah lebih dalam lagi? Wanita kerap kali menjadi korbannya. Pasti saudara-saudara mengiyakan karena wanita menjadi korbannya. Dan hari ini merupakan sebuah momentum penting bagi kita kaum hawa atau kaum perempuan untuk menyuarakan tujuan mulia kita, yakni memperjuangkan hak-hak perempuan dan menghapus tindakan kekerasan terhadap perempuan. Banyak persoalan yang belum selesai dari banyak masalah-masalah sosial yang menyangkut perempuan sebagai korban. Atas dasar kesadaran kita semua dikumpulkan oleh Tuhan untuk bersatu membela dan menuntut keadilan sosial. Terkadang hanya karena model pakaian, bukan maksud saya untuk diskriminasi. Hanya saja kita juga harus melihat
fakta yang ada. Hanya karena sudut pandang, bukan berarti kita juga harus memandang dengan cara yang sama. Bukan. Lalu bagaimana dengan terdahulu? Para rakyat yang beraktivitas hanya dibaluti selembaran kain yang menutupi raganya. Pasti saudara-saudara sudah pernah melihat pakaian zaman dahulu. Bukan seperti kita sekarang, kita bisa menutupi dengan jilbab, dengan gamis. Dulu tidak pernah ada seperti itu. Apakah ada kekerasan yang terjadi seperti sekarang? Tidak. Jika sudah terbaluti rasa selebaran kain, bukan apa-apa. Saudara-saudaraku yang saya cintai, pada hakikatnya kita terlahir ke dunia tak lain untuk menjadi hamba yang baik. Peran perempuan sangatlah penting. Mengasuh anak itu merupakan kebiasaan yang tak bisa dilepaskan dari kewajiban seorang perempuan. Itu adalah contoh kecil. Namun arti semua itu berarti perempuan memiliki karakteristik penyayang dengan dasar tulus dan kasih terhadap semuanya. Konteks besarnya adalah pada kepentingan umum. Akan tetapi ini perempuan dianggap hanya menjadi pelengkap semata. Perempuan sekarang hanya dianggap sebagai pelengkap semata. Prinsip-prinsip kemanusiaan, toleransi, kasih sayang, dan empati, terutama bagi kaum perempuan-perempuan. Jangan biarkan anak kita tercemar. Nah, ini yang sudah punya anak, apalagi anaknya gadis. Kita harus berhati-hati dan menjaganya. Jangan biarkan anak kita tercemar dari nilai-nilai kearifan lokal yang mengajarkan kita hidup harmoni dengan alam dan sesama dalam konsep luar. Arah-arah harus tegak dalam akar kebudayaan kita sendiri. Saudara-saudara, saya sangat memahami kemarahan publik terhadap kekerasan seksual, tentang menyikapi kekerasan seksual di lingkungan sekitar. Tetapi kita juga tidak bisa hanya sekedar marah dan menghujat. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi lagi. Membungkam korban, mengubur peristiwa kekerasan seksual, sama saja dengan membiarkan korban jatuh dan semakin banyak pelaku. Saudara-saudaraku, teman-temanku, marilah kita untuk menghentikan segala bentuk kekerasan seksual. Kita wujudkan Indonesia melawan kekerasan seksual. Sekian ceramah dari saya. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.